jadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Ajaib bagiku. Sembah Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Sembah Tuhan, angkat tanganku selamanya. Ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari lebih lagi naikkan pujian ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena memberikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji baik, sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Hebat. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Ajaib bagiku. Kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kami sembah Kau Bapa. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ada sebab kebaikan-Mu melimpah bagiku. Ajaib Kau Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu bagi Allah yang hidup. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Biarlah masyarakat, biarlah masyarakat. Haleluya, haleluya.
bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Bapa, Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa. Biarlah masyarakat, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh renungkan setiap kebaikan Tuhan. Biar hari ini kita sama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya bersama-sama. Orala basyana rarala. Yarala barala barala barala. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu ada, yang selalu baru bagi setiap kami di setiap pagi ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Oh ya rana basy ya rararara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh sejenak ambil waktu bersama dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kita boleh renungkan setiap kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh mendoakan setiap keluarga, setiap apapun yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita, bagi gereja kita, penggembalaan kita dimanapun kita berada, orang-orang misi yang ada di bawah kita. Mari sama-sama berdoa buat mereka. Orala basyataka yarala barala barala. Yarala basyamaka yarala. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang memberikan perlindungan-Mu, Tuhan. Ya nama syarana. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Pujian lebih lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis
setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saya serahkan kepada yang berkhotbah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan misi di ladang Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk doa pagi kami, doa fajar kami, keluarga besar Rayon 20, kami yang ada di berbagai tempat. Dimanapun kami berada, kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama dalam mesbah doa pada pagi hari ini. Terima kasih, ini adalah permulaan yang baik buat kami semuanya di awal 2024. Sebelum kami akan melangkah lebih jauh lagi menjalani tahun ini, dan kami akan melihat banyak hal-hal yang besar dan ajaib akan Tuhan nyatakan. Dan biarlah itu dimulai dari pertemuan-pertemuan doa kami seperti pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang baru, kasih setia Tuhan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, pewahyuan yang baru, urapan yang baru, hikmat yang baru. Selalu baru Tuhan berikan kepada kami karena kasih setiamu selalu baru. Terima kasih, kami akan berbagi firman Tuhan di pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Saya ada 2 poin yang mau saya sharekan buat kita, Bapak Ibu semua, teman-teman, sebelum kita masuk dalam doa kita, saudara. Ya, baik. Saya harap suara saya kedengaran dengan baik ya, Bapak Ibu. Dengar Bang, dengar. Ya, oke. Baik, saya ayat ini setiap tahun itu menguatkan saya, apalagi di akhir dan masuki awal tahun, saudara ya. Yaitu dari Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ya, Tuhan memahkotai, kita tahu mahkota itu diberikan kepada orang-orang pemenang. Ya, di Indonesia, di dunia ini ada namanya Miss Universe, maka Miss Universe itu akan terima mahkota tiara di puncak penganugerahan itu. Tapi sebelum mereka mencapai itu, mereka harus melewati begitu banyak proses, ujian dan lain-lain. Ya, satu demi satu akan berguguran, tetapi siapa yang terbaik itulah yang akan terima mahkota.
Nah, secara rohani pun kita nanti kelak kita ketika dipanggil Tuhan kembali ke sorga, rapture dan lain-lain, semua kita akan menerima mahkota sesuai dengan apa yang telah kita lewati selama kita ada di muka bumi ini, gitu, saudara ya. Mahkota diberikan kepada orang-orang yang mengalami kemenangan dan lulus ujian, kira-kira begitu, saudara ya. Nah, dalam versi mudah dibaca dikatakan engkau memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik. Engkau mengakhiri tahun dengan hasil panen yang banyak. Saya sangat percaya bahwa kalau kita memulai yang baik di tahun ini, dikatakan kalau di awal tahun aja Tuhan telah memberikan tuaian yang baik, nah di akhir tahun justru panen yang banyak. Ini berbicara ada progres, ada peningkatan, ada kemajuan, ada perkembangan, saudara ya. Ini harapan dan doa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai utusan misi, sebagai gembala ataupun apapun kita dalam keluarga Rayon 20, biarlah kita sudah menerima yang baik di awal tahun dan kiranya semakin hari semakin luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu yang saya sangat diberkati di sini, saya sudah bertahun-tahun saya suka dengan ayat ini, tapi baru dalam 2-3 bulan ini tiba-tiba ada satu pengertian yang baru Tuhan tambahkan. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ada kata jejakmu mengeluarkan lemak ya. Berarti bekas telapak kaki Tuhan itu ketika dia selesai melangkah lemak keluar. Lemak artinya tentu sesuatu yang baik. Di sana bisa berkah, bisa mujizat, bisa sukacita, bisa juga pelayanan, keluarga, pemulihan dan lain-lain. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kita, saudara. Nah, kata jejak di sini saya coba lihat ternyata itu memiliki pengertian track atau lintasan. Jadi begini, saya menangkapnya 2024, kalau kita ingin mengalami lemak atau penyediaan atau berkat atau apapun yang kita perlukan, maka saudara dan saya, kita ini jangan keluar dari tracknya Tuhan, jangan keluar dari lintasan Tuhan ya. Di Kuala Lumpur, saya di Kuala Lumpur sekarang, di Kuala Lumpur itu ada namanya Sepang, itu tempat untuk balapan Formula One yang motor gitu, saudara. Nah, kita tahu juga para pelari-pelari itu ada lintasannya, ada treknya. Orang-orang yang balapan mobil di off-road, di hutan, di mana gitu, mereka tidak boleh keluar dari lintasan. Mereka tidak boleh cari jalan pintas. Mereka tidak boleh shortcut. Tapi semua harus melewati lintasan, semua harus melewati trek. Nah, siapa yang keluar dari lintasan akan tereliminasi ya, akan didiskualifikasi, saudara ya. Siapa yang tidak berjalan sesuai dengan track, maka mereka tidak akan mengalami kemenangan. Nah, saya diingatkan untuk kita, biarlah tahun 2024, mumpung kita di awal tahun, mari setiap kita ini, keluarga Rayon 20, mari kita selalu berada dalam tracknya Tuhan, dalam lintasan yang telah Tuhan tetapkan buat kita masing-masing. Nah, setiap track, setiap lintasan itu beda-beda. Ada yang naik, turun, ada yang belok ke kanan, belok ke kiri, ada yang menyenangkan, ada yang nggak menyenangkan, saudara, ada yang menakutkan, ada yang macam-macam, saudara. Tetapi selama kita ada di tracknya Tuhan, maka Tuhan akan ada di situ, Tuhan akan ada di sana, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan kemampuan buat kita untuk melewati setiap trek, melewati setiap jalan-jalan, melewati setiap tikungan, ataupun tanjakan, ataupun lembah, ataupun hal-hal yang mungkin bagi kita berat. Selama kita ada di treknya Tuhan, selama kita ada dalam lintasan yang Allah tetapkan untuk kita lewati, saya percaya setiap kita akan mengalami kemenangan, karena dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Mari kita tetap ada di dalam tracknya Tuhan, apapun keadaan, apapun tantangan, kita tetap ada di track dan lintasan yang Tuhan telah siapkan, yang Tuhan tetapkan buat kita. Karena ada mahkota, ada lemak di sini, berbicara kebaikan-kebaikan yang akan dinyatakan bagi kita semuanya. Ini yang pertama yang begitu memberkati saya di dalam 2-3 bulan terakhir ini. Ya, ini ayat sudah hampir tiap tahun menguatkan saya, tapi ada sebuah kebenaran penyingkapan yang saya dapatkan, saudara. Lalu yang kedua, berbicara kita sekarang sedang masuk visi bangkit jadi teranglah, the year to arise and shine. Ya, ada 2 ayat yang menjadi ayat emas lah istilahnya untuk kita, yaitu Yesaya 60 ayat 1, Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Nah, saya pagi hari ini, kita ini sedang ada dalam mesbah Tuhan.
Ya, Imamat 6 ayat 12 sampai 13 berkata, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga. Ada kata harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ya, nah ini menjadi ayat kunci buat kita menjalani tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Ya, api di atas mezbah harus terus menyala. Nah, api saya dapat pengertian gini ya, mungkin setiap kita beda-beda pewahyuan, tapi saya dapat pewahyuan dua ini. Api lilin sama api unggun. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat kita di Rayon 20. Lilin ini terang nggak? Terang. Tapi terangnya lilin sama terangnya api unggun itu beda. Lilin ini panas nggak? Panas. Tapi panasnya lilin sama panasnya api unggun itu jauh, beda banget. Ya. Tapi perhatikan, lilin ini kita pencet aja mati apinya. Tapi kalau api unggun, mana mungkin kita pencet, saudara. Lilin ini kalau setiap orang ulang tahun, ditiup dikit aja mati. Tapi api unggun ditiup, nggak mati-mati ini, saudara. Api unggun makin ditiup, makin besar apinya. Panasnya makin menyebar gitu. Karena beda gitu, saudara. Ya. Nah, api lilin, saudara kalau api unggun, saudara masak air, masak dia panas, langsung mendidih, nggak perlu nggak lama masak. Saudara mau bakar jagung, bakar daging, bakar ikan di situ, saudara, bahkan masukkan binatang-binatang contoh yang kalajengking yang kecil-kecil, saudara lemparkan ke situ, langsung mati, saudara. Karena apinya begitu besar, saudara. Dan panasnya api unggun rasanya itu begitu kuat daripada lilin gitu. Ya. Nah, ini berbicara tentang mezbah kita. Saya berbicara pagi hari ini, kita berbicara kapasitas kita, mezbah ini satu pribadi kita. Tuhan, biar kita menjadi terang kita besar, kuat, terasa dimanapun kita berada. Artinya ketika terang kita seperti api unggun, maka orang-orang yang kita layani dimanapun kita berada, mereka dapat merasakan terang Tuhan itu. Dan kehadiran terang kita dapat mengubah hidup orang. Terang kita bisa juga mengalahkan kuasa-kuasa si jahat. Ya, segala kegelapan itu, terang itu yang besar itu dapat dilihat dari jauh. Kalau lilin kan dia pengaruhnya kan kecil sekali gitu loh. Bukan salah, tapi kan kecil gitu loh. Tapi kalau api unggun, ya terangnya, wah jangkauannya luas sekali. Panasnya terasa, membawa perubahan yang begitu luar biasa, saudara. Ya, nah, tentu ini berbicara tentang bagaimana api unggun ini bisa seperti ini besarnya, seperti ini. Karena ada begitu banyak kayu yang dibawa ke sana, ke mezbahnya atau ke tempat api unggun itu. Nah, ini saya menangkapnya begini, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya menangkapnya begini, mungkin bisa apa namanya, Bapak Ibu oke apa enggak oke gitu. Tapi dari saya itu nangkapnya kayak gini. Ini berbicara kita ya Rayon 20. Kalau hanya kekuatan kita gereja lokal kita, saya pikir terang kita nggak begitu besar. Tapi kalau kita sebagai gereja lokal atau hamba-hamba Tuhan, kita ini mau api unggun Rayon 20 kita, api kita boleh besar, maka tidak mau setiap kita yang ada dalam keluarga Rayon 20 harus siap jadi kayu yang dibawa ke mezbah untuk dibakar bersama-sama, sehingga api di Rayon 20, di mezbah doa Rayon 20 ini apinya akan besar, dan kita akan melihat bahwa api Rayon 20 ini akan banyak memberi perubahan-perubahan, dampak, pengaruh, hal-hal yang luar biasa, saudara. Bahkan ketika
ketika kita masuk dalam peperangan rohani, mau iblis, setan, kuasa kegelapan, gak tahan. Karena api dalam rayon 20 ini begitu powerful, begitu kuat, begitu dahsyat. Tapi kita harus ingat, api mesbah ini bisa menyala sebegitu besarnya ketika ada begitu banyak kayu. Semakin banyak kayu, apinya semakin besar. Seperti yang saya bilang tadi, lilin sekali tiup, nggak perlu angin kencang, nggak perlu pakai blower, nggak perlu pakai kipas angin, nggak perlu pakai angin-angin besar, cukup tiup dikit aja, mati dia, saudara. Tapi saudara, kalau api unggun, saudara, apinya semakin besar, anginnya semakin besar, badainya semakin besar, justru apinya semakin besar dan api itu akan semakin menyebar, menyambar-nyambar ke kiri dan ke kanan, artinya membuat pengaruh yang luar biasa. Tapi kuncinya adalah setiap kita yang ada di rayon 20, mau nggak kita jadikan mesbah atau saat teduh kita ini atau doa fajar kita ini menjadi doa fajar rayon 20, di mana setiap kita yang ada, baik kita pemimpin atau apapun kita, mau pokok apa saja tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, mau nggak kita setiap pagi ataupun sekali seminggu, ya, untuk sekarang ini masih 1 kali seminggu rayon 20. Mungkin ke depan kita mungkin akan lebih lagi gitu, saudara. Tapi pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Tapi dimulai dari saat-saat ini, karena ini adalah arahan dan juga kerinduan dari Bapak Gembala kita, ya, Bapak Harayon kita, supaya ada mesbah-mesbah doa setiap pagi, dan kita mau masuk ke YouTube. Nah, YouTube kita itu kan Asia, kalau nggak salah Asia Mission Worship, kalau nggak salah, saudara, ya. Saudara bisa follow nanti itu, saudara bisa ikuti. Jadi kita tidak pakai GBI My Home dan mau Rawasari atau apa itu, saudara, tapi kita Asia Mission. Jadi mari kita ikut doa sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita betul-betul mesbah doa. Mohon maaf hari ini kita punya jaringan sedikit ada gangguan, biar kiranya next kita bisa perbaiki lebih baik lagi, saudara, karena biar orang-orang lain juga bisa mengikuti rumah-rumah doa kita ini, doa pagi kita ini, saudara. Tapi nggak mungkin kita bisa jadi terang, nggak mungkin kita bisa memberi rasa yang luar biasa, terang, panas, pengaruh, perubahan, kalau api kita seperti lilin. Ya, api kita seperti lilin, itu berat, saudara. Sekali tiup mati. Sebentar lagi juga habis dia punya lilin ini, saudara. Tapi kalau api unggun, mau habis, masuk lagi kayunya. Ada orang-orang yang terus, kayu berbicara, tentu bayar harga, penyangkalan diri, pikul salib, dan lain-lain, saudara. Tapi ini gak mudah. Tapi kalau kita mau melangkah di awal tahun ini, saya percaya api mesbah doa rayon 20 akan menjadi bukan sekedar doa biasa, tapi api ini akan dapat dirasakan, dapat membawa perubahan, dan orang-orang yang jauh pun akan melihat api daripada rayon 20 ini luar biasa dan sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Sedikit, saudara, saya mau berbagi, mohon izin Pak Irwan. Ya, saya doakan terus perjalanan misi kita yang ada di Kamboja, Gereja Misi Rayon 20. Kita sekarang akan masuk ke 4 kota di kota keempat di Ba Phet, perbatasan Vietnam dan juga Kamboja, namanya Ba Phet. Sepertinya saya akan ke sana lagi, Pak Irwan, karena biar kita cepat mulai ibadah. Dan di Ba Phet minggu ketiga ini Februari, karena orang damai di sana langsung meminta 2 kali kebaktian. Jadi kita akan mulai, doakan terus. Jadi ada 4 kota sudah kita di Kamboja. Satu lagi kita rindu ada di pusat kotanya, di pusat ibu kota, yaitu Phnom Penh. Sedikit ini. Shalom, saya Pendeta Winston Simamora, Ketua BPLN Asia. Saya sekarang sedang berada di kota Ba Phet, Kamboja, tepatnya di perbatasan border Kamboja dengan Ho Chi Minh City, Vietnam. Sebentar lagi, dalam bulan Februari ini, Gereja Bethel Indonesia akan kita tanam, kita mulai di kota Ba Phet. Dan ini adalah Gereja Bethel Indonesia keempat di negeri ini, di bangsa ini. Yang pertama ada di Tretum, Sihanoukville, Poi Phet, dan Ba Phet kota keempat. Doakan supaya lewat kehadiran Gereja Bethel Indonesia, kita dapat menuntaskan amanat agung menjangkau jiwa-jiwa di kota ini dan bangsa ini. Sekali lagi, saya Pendeta Winston Simamora menyapa saudara dari kota Ba Phet, Kamboja. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Irwan dan juga semua kita. Shalom. Baik, ada pesan tambahan dari Bapak Gembala?
Oke, kalau tidak ada, masih sama-sama kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, masuk dalam doa-doa syafaat kita. Yes, our God, sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Never far away. Jesus, never far away. You are worthy of my praise, and my heart will sing how great is our God. Never far away. Jesus, never far away. You are worthy of my praise, and my heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. And always sing how great is our God. Always sing how great is our God. Silakan kepada yang berdoa syafaat. Syafaat, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa di dalam roh. Semua kita berdoa di dalam roh. Mari bangkitkan iman kita sama-sama. Inabaya bashika bakara lama ya mashana maralama ya mashana mo. Kami mengangkat tangan, kami bersama-sama berdoa ya Tuhan. Bagi pemimpin-pemimpin rohani kami membawa ya Tuhan Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ya Tuhan sebagai Ketua Sinode GBI. Kami mengangkat tangan, kami berdoa, biarlah urapan yang baru kepada hamba-Mu ya Tuhan, semua program untuk menuntaskan amanat agung terus Engkau berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan kepada hamba-Mu di dalam nama Yesus, di dalam memimpin GBI yang besar ini ya Tuhan, di dalam maupun luar negeri ya Tuhan, di kota maupun di desa, di pulau-pulau, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Kami juga membawa doa kami ya Tuhan, syafaat kami kepada gembala senior kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Raharjo ya Tuhan. Kami berdoa untuk Opa Niko, Ibu Hermin, di dalam nama Yesus Tuhan. Kau memberkati masa tua mereka, Kau
Kau mempertajam visi dan misi mereka lebih lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Urapan-Mu mengalir terutama kepada kesehatan, untuk terus melepaskan urapan Pentakosta ketiga ya Tuhan. Anak cucu mantu, 3 wakil semua ya Tuhan, gembala-gembala rayon dan gembala-gembala CK, Tuhan urapi di dalam nama Yesus. Berikan keunitian, kesatuan hati ya Tuhan, untuk menuntaskan anak-anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pastor Irwan Wijaya sebagai Gembala Rayon 20. Shikabakara labara 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 Shikabara labara 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 labara. Kami membawa Ko Irwan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang membawa hamba-Mu sampai hari ini untuk mengerjakan ya Tuhan tugas kerasulan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan ekstra, kekuatan yang baru, Raja Wali Muda, Kau berikan sayap yang baru, kekuatan cakar yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan menyertai hamba-Mu ya Tuhan di dalam mengerjakan, menuntaskan amanah agung ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan, kami berdoa untuk bersama-sama hamba-Mu ini ya Tuhan, menjalankan tugas yang besar ini. Biarlah urapan yang baru menyertai hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Irwan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala apapun ya Tuhan yang mengintai, kuasa-kuasa iblis, serang si jahat, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Perlindungan pagar berapi daripada Yesus Kristus sendiri menyertai, melindungi hamba-Mu ya Tuhan dan keluarga besar ya Tuhan. Syikiralabara-labara-laba. Kami membawa juga ya Tuhan ketua-ketua subrayon ya Tuhan, gembala-gembala subrayon, gembala-gembala misi yang ada ya Tuhan. Hari-hari ini mereka sedang menanam ya Tuhan gereja-gereja baru di wilayah-wilayah yang mungkin tersulitkan ya Tuhan untuk dijangkau, tapi bersama dengan Roh Kudus-Mu, urapan-Mu mengalir di dalam nama Yesus. Terutama kami membawa ya Tuhan Pastor Winston yang sedang Kamboja ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kuat Phnom Penh ya Tuhan, Bupen yang sedang merencanakan Tuhan ladang-ladang yang baru. Tidak ada orang-orang kuat, tidak ada kuasa-kuasa apapun ya Tuhan yang dapat menghalanginya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kau memberkati setiap juga gembala-gembala subrayon dan ya Tuhan, gembala-gembala misi diberikan kesehatan yang prima untuk mengerjakan tugas yang besar ini ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan, kami berdoa secara khusus untuk GCPN ya Tuhan, conference, global conference ya Tuhan. Tuhan, urapan-Mu mengalir ya Tuhan. 56 negara bahkan akan bertambah orang-orang ya Tuhan yang akan menjalankan misi bagi dunia ini. Tuhan urapi ketika mereka datang ke kota Batam, ketika mereka datang ya Tuhan ke Kepri, urapan-Mu mengalir, mereka membawa api, menerima api yang baru yang akan mereka bawa kembali ke negara-negara mereka ya Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Segala persiapan dana yang dibutuhkan Tuhan Allah yang menyediakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami membawa ya Tuhan secara khusus ya Tuhan untuk daerah, wilayah-wilayah ya Tuhan yang terabaikan. Kami berdoa ya Tuhan, tidak ada lagi wilayah-wilayah yang tidak dijangkau oleh Injil. Di dalam nama Yesus kami rebut, kami ambil wilayah-wilayah ini di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau mengutus hamba-hamba-Mu ya Tuhan dengan urapan ya Tuhan yang baru di dalam nama
nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Wilayah-wilayah yang kehilangan kasih Bapa, Tuhan, Engkaulah ya Bapa yang baik. Engkau mengurapi ya Tuhan hamba-hambamu dengan kuasa urapan tanda heran ajaib menyertai hamba-hambamu ketika menyampaikan Injil di wilayah-wilayah terabaikan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk pesta demokrasi tanggal 14 Februari. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Pesta demokrasi yang aman, damai, tentram, shalom di dalam nama Yesus. Papua, Nusantara ini damai ya Tuhan di dalam nama Yesus. Pemilu yang damai, meskipun ya Tuhan yang dipilih berbeda, tetapi kami percaya kuasa-Mu mempersatukan negeri ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan KPU, KPUD, KPPS ya Tuhan. Seluruh bagian yang akan menyelenggarakan ya Tuhan. Pihak-pihak keamanan semuanya dapat bekerja sama, unity di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan saat penghitungan suara sekalipun, damai sejahtera itu tidak pernah lari daripada Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gerejamu. Biarlah seluruh gembala-gembala dapat menggerakkan seluruh anggota jemaatnya untuk ya Tuhan menyukseskan pemilu. Tidak ada yang golput ya Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka akan memilih sesuai dengan yang dituntun Roh Kudus ya Tuhan. Apapun yang direncanakan oleh orang-orang jahat atas negeri ini, semuanya akan digagalkan. Karena Allah kami menghandle negeri ini. Allah kami terus rindu melihat Indonesia menjadi Indonesia yang baru, yang maju, yang dipenuhi dengan urapan Tuhan. Indonesia yang cinta dengan undang-undang dasar, Pancasilais dan toleransi. Kami berdoa ya Tuhan, pemimpin Pilpres ya Tuhan ini akan ya Tuhan memilih seorang presiden dan wakil presiden yang Pancasilais, yang toleran tinggi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hidupnya berasaskan undang-undang dasar 45 dan berbineka tunggal ika ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh khilafah, segala roh-roh pemecah kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Damailah Indonesia kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, kami membawa negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Allah kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di surga. Haleluya, haleluya. Bersama saya katakan amin. Ya, saya serahkan kepada Pastor Irwan ataupun Pastor Winson untuk menutup. Halo Pak Irwan. Ya nggak ada ya. Jadi doa fajar kita ini untuk Rayon 20 setiap hari Senin jam 5 pagi Indonesia Barat. Jadi boleh di-share kepada semua sahabat kita, rekan-rekan jemaat pelayan yang ada di wilayah kita masing-masing. Saya nggak tahu kapasitas Zoom kita ini 100 atau berapa, tapi kalaupun tidak memenuhi, sudah penuh 100, boleh gabung di YouTube ya. YouTube-nya tadi itu Asia Mission Worship. Jadi kita pakai itu untuk mesbah doa kita ini saudara, ya teman-teman. Jadi terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi Pak Irwan, apakah ada bersama kita untuk menutup dengan doa berkat? Iya, tidak ada. Terus doakan untuk kesehatan Pak Irwan, semakin hari pasti semakin baik ya, luar biasa, dan semakin dipakai Tuhan. Baik, puji Tuhan. Mari mungkin saya tutup ya. Saya menutupnya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih untuk mesbah doa kami pada pagi hari ini. Untuk saat teduh, untuk doa fajar kami ini, kami mau belajar, kami mau taat untuk datang ke mesbah-Mu, kami keluarga besar Rayon 20. Dan kami bukan hanya para leaders yang akan berkumpul berdoa, tapi juga para pelayan, pengerja-pengerja, jemaat-jemaat. Kami akan melihat akan ratusan, ribuan dari keluarga Rayon 20 ini akan bersama-sama masuk dalam doa fajar
seperti ini Tuhan. Terima kasih dan teman-teman yang melayani, yang telah mengusahakan semuanya dengan baik. Berkati, kami berdoa dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih juga aktivitas kami sepanjang hari ini, pagi, siang, sore, sampai malam. Tuhan buat berhasil, beruntung, berbuah-buah, jauhkan yang tidak baik Bapa. Terima kasih. Sekali lagi pemimpin kami Pak Irwan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati beliau berlimpah-limpah. Kami tutup doa fajar kami dalam berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua, shalom.